Kok tumben sih Bu? Kamu kan dulu paling anti sama AC, paling banter juga kipas angin. Gak tau kenapa kalau lagi hamil bawaannya tuh gerah banget. Batasi cairan sebelum tidur. Nah ini bener banget. Tapi kan kalau misalnya ibu hamil harus sering minum air putih. Iya, tapi dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Irestia, dan selalu ingin ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang mau datang ke channel YouTube-nya aku buat dengerin cerita-ceritanya, tips-tipsnya. Terus yang belum subscribe, please dong ya klik tombol subscribe karena itu gratis, biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Karena aku upload insya Allah videonya sehari sekali. Oke, sekarang kita akan membicarakan apa sih? Masih seputar kehamilan. Nah, kalau ini tentang tidur. Kalau yang sebelum-sebelumnya nih aku bahas di video-video kemarin tentang makanan, tentang kontraksi, kemudian juga akan ngebahas tentang lahiran sesar ya. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah soal tidur nyenyak. Soalnya apa? Yang kerasa sama kita kalau lagi hamil, badan kan kerasa mudah capek, mudah pegel, ya kan, segala kerasa letih, lemah, lesu gitu kan. Jadi momen istirahat itu tuh jadi momen yang menurut kita tuh untuk memulihkan kembali staminanya kita. Kebayang nggak sih kalau pada saat kita lagi hamil dalam keadaan nggak tidur itu kita banyak aktivitas, capek secara fisik dan pikiran, waktunya tidur kita nggak bisa tidur nyenyak. Gimana rasanya ya? Makanya salah satu faktor baby blues itu ketika ibu hamil itu susah tidur nyenyak. Jadi begitu pagi uring-uringan, belum fit, belum berasa pulih tenaganya ya, masih sakit-sakit badan, udah pagi lagi, ngantor lagi, aktivitas lagi. Nah, jadi yang sekarang akan aku bahas adalah apa yang harus kita lakukan buat para ibu hamil yang sekarang lagi susah tidur. Check it out. Yang pertama, pastikan posisi tidurnya udah bener ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang posisi tidurnya harus miring, katanya ya, miring, boleh ke sebelah kiri, boleh ke sebelah kanan. Nah, memang dua-duanya ada plus minusnya ya. Kadang dulu tuh pas aku hamil, aku lebih nyaman kalau tidur menghadap ke kanan ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Meskipun ada beberapa pakar ahli yang bilang jangan tidur ke sebelah kanan, apalagi ketika hamilnya sudah dalam keadaan perutnya besar, karena bisa menekan pembuluh darah vena cava inferior, yang mana kalau misalnya kita tidurnya ke sebelah kanan ditekan, nanti takutnya saluran atau peredaran darah kita menuju ke jantung bisa terhambat, yang akan menyebabkan ibunya itu kekurangan oksigen pastinya kan. Kalau misalnya peredaran darahnya ke jantung terhambat, nanti suplai oksigen ke otaknya menurun, nanti bisa jadi mual, lemah, pusing, bahkan bisa jadi pingsan. Nah, jadi yang paling terbaik adalah posisi tidur miring ke sebelah kiri. Apalagi nih kalau misalnya tidurnya, kalau posisi telungkup, rahim bisa tertekan, janin bisa tertekan, dan bisa menyebabkan aliran darah dan oksigen yang disuplai ke janin itu menjadi berkurang sehingga janin jadi lemas. Kalau yang telentang itu dia bisa membuat nafas kita, bebannya itu jadi lebih berat dan sesak. Pokoknya gini, ibu hamil jangan sampai merasa sesak dalam keadaan tidur, karena itu dapat mengganggu suplai darah ke jantung, ke otak, dan ke janinnya. Terus yang kedua adalah menggunakan bantal. Nah, bantalnya kan ada tuh sekarang bantal-bantal hamil. Seandainya nggak punya bantal hamil pun bisa pakai bantal biasa. Itu bisa ditaruh di antara kaki dan di bawah perut. Jadi ini bawah perut, ini di kaki. Nah, di bagian sininya deh ya. Soalnya kalau misalnya kaki kita kerasa pegel pada saat hamil, itu paling enak kan kakinya ditangkupin ke atas, atau minimal posisi kakinya itu lebih atas ketimbang bagian badan atas kita. Nah, itu dia digunakan untuk menambah kenyamanan kita saat kita tidur. Yang ketiga adalah lingkungan tidur yang nyaman pastinya ya. Jadi yang nyaman di sini nggak harus berarti kamarnya harus bagus, kamarnya harus mewah, bukan seperti itu. Tapi yang pertama, kebersihan spraynya dijaga. Kemudian yang kedua, suhunya juga dijaga. Kalau misalnya ibu hamil itu kan sering rasa panas, bener nggak sih? Kadang-kadang aku itu tipikal orang yang nggak kuat AC, bener ya? Ini dibalik kameramen soalnya suami aku. Jadi sejak hamil entah kenapa aku jadi butuh AC karena aku merasa gerah setengah mati.
Bahkan suami aku bilang, Kok tumben sih Bu? Kamu kan dulu paling anti sama AC, paling banter juga kipas angin. gak tau kenapa kalau lagi hamil bawaannya tuh gerah banget. Nah pokoknya bikin suhu kamar menjadi nyaman buat ibunya. Jangan terlalu dingin juga, nanti malah masuk angin. Nah udah kayak gitu, yang ketiga bisa membuat aromaterapi yang nyaman ya, untuk membuat ibunya menjadi rileks. Bisa pakai diffuser atau biasanya buat apa sih ya, kayak aromaterapi Bali kayak gitu. Nah ini kalau misalnya mau pakai aromaterapi, ada beberapa aroma yang disarankan untuk ibu hamil dan yang nggak boleh dicium oleh ibu hamil. Nah sekarang yang boleh dulu ya, yang cocok untuk ibu hamil aroma lavender ya, karena dia bisa menenangkan. Lalu ada chamomile yang bisa meningkatkan kualitas tidur kita jadi makin nyenyak, deep sleep gitu ya. Terus juga ada aroma citrus atau orange yang bisa menyegarkan. Jadi yang mual gitu kan, yang dia letih lesu, kalau misalnya nyium aroma citrus berharap lebih seger, nafsu makannya juga lebih bagus. Kemudian ada aroma rose atau sandalwood untuk meredakan ketegangan. Intinya adalah aroma-aroma yang bisa membuat rileks. Nah ini juga ada nih beberapa aromaterapi yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama adalah aroma rosemary, karena diduga aroma rosemary ini dapat meningkatkan tekanan darah dan dapat menyebabkan kontraksi. Jadi kalau misalnya menjelang persalinan boleh tuh ya, biar membantu cepat kontraksi. Tapi kalau lagi hamil muda, hamil 6 bulan, 7 bulan, sebaiknya dihindari aroma-aroma yang dapat meningkatkan kontraksi. Kemudian juga hindari aroma nutmeg, karena dia memiliki efek halusinogen dan dapat memberikan reaksi pada obat penghilang rasa sakit saat persalinan berlangsung. Kita lagi melahirkan, apalagi kalau misalnya kondisinya sesar, itu kan kita dikasih penghilang rasa sakit kan, dikasih obat bius. Nah, katanya aroma nutmeg ini dipercaya dapat mengurangi atau menghilangkan efek dari obat rasa sakitnya gitu ya. Kemudian aroma basil, essential oil yang satu ini dipercaya akan memberikan efek buruk pada pertumbuhan sel-sel sehingga janin bertumbuhnya nggak normal. Kemudian ada aroma melati juga sama clary sage ya. Hati-hati loh, ternyata aroma esensial melati yang menenangkan, yang wangi, ternyata kalau misalnya lagi hamil dihindari dulu deh ya, karena dia sama dapat memicu terjadinya kontraksi. Lalu aroma apa lagi yang nggak boleh nih? Ada aroma yang ternyata kayu putih dan peppermint itu boleh dihirup kalau misalnya diperlukan untuk memberikan kesegaran, tapi tidak boleh dihirup dalam jumlah yang banyak atau terlalu lama durasinya ya. Sedikit-sedikit aja. Karena apa? Kayu putih dan peppermint itu dapat memacu kontraksi juga. Dan kalau nggak salah aku sempat dengar juga aroma sereh juga sebaiknya dihindari ketika kita lagi hamil muda gitu ya, biar tidak memacu kontraksi. Kemudian di sini rutin berolahraga. Nah, ada nih yang bilang katanya kalau ibu hamil nggak boleh olahraga. Salah sayang, karena ibu hamil itu justru harus olahraga loh. Tapi olahraganya ya gimana dulu? Soalnya justru orang hamil dia itu disarankan melakukan senam prenatal, yoga prenatal, pilates prenatal. Boleh nge-gym, boleh angkat beban, tapi bebannya yang cukup ringan, hanya untuk membuat otot kita menjadi lebih lentur dan agak kuat. Karena kan kalau misalnya ibu hamil nggak pernah olahraga, nafasnya nggak diatur, nggak kuat, dia kan butuh ngejen, butuh energi, ya nggak sih? Nah, rutin berolahraga, ternyata olahraga yang ringan yang dilakukan secara teratur dapat membuat kualitas tidur kita jauh lebih nyenyak. Tapi pastikan olahraganya jangan sebelum tidur ya, karena justru yang dilarang itu adalah olahraga yang berat dan olahraga yang dilakukan sebelum tidur gitu. Olahraganya apa aja sih? Boleh berjalan kaki, boleh berenang, atau yang tadi aku bilang tuh ya, yoga prenatal, senam prenatal gitu. Terus juga hindari konsumsi kafein nih buat para ibu hamil yang masih bandel, masih suka minum kopi meskipun lagi hamil. Ya udah sih nggak apa-apa, tapi jangan pada saat malam hari ya, karena kalau kebanyakan minum kopi nanti susah tidur. Yang ada ngeluh lagi katanya kurang tidur, padahal gara-gara kebanyakan minum kopi. Nah oke. Terus juga batasi cairan sebelum tidur. Nah ini bener banget. Tapi kan kalau misalnya ibu hamil harus sering minum air putih. Iya, tapi minum air putihnya usahain jangan sebelum tidur. Karena apa? Karena pada saat kita hamil, apalagi ketika hamil besar, kantong kemih kita itu kan ketekan tuh sama si janin. Itu yang menyebabkan ibu hamil jadi lebih sering pipis, buang air kecil di malam hari. Kerasa sama aku aja. Aku aja kalau misalnya nggak lagi hamil, kayak sekarang nih, bisa dalam satu malam itu 2-3 kali aku kamar mandi. Apalagi kalau misalnya cuacanya lagi dingin. Apalagi pada saat aku kemarin lagi hamil, kamu tahu
tahu aku ke kamar mandi 1 jam sekali sampai rasanya ingin tidur di kamar mandi. Kalau misalnya sering minum air sebelum tidur kan itu pasti kantong kemihnya lebih cepat kan keisinya. Nanti bolak-balik ke kamar mandi pada saat jam tidur, keganggu lagi tidurnya ya. Udah kayak gitu hindari makan berat juga ya sebelum tidur. Makan makanan sehat itu wajib hukumnya, tapi jangan sebelum tidur. Karena kalau misalnya kita makan di saat sebelum tidur, itu pencernaan kita terganggu. Pencernaan kita harus dipaksa bekerja di malam hari, di mana harusnya semua organ tubuh itu rileks di saat kita tidur. Nah, ini makan sebelum tidur, organ tubuhnya disuruh kerja, nanti tidurnya enggak nyaman. Apalagi kalau misalnya salah makan, yang ada nanti malam-malam pengen kamar mandi, pengen pup, ya nggak sih? Oke, sekian tips ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan selaku ibu hamil agar kualitas tidur kita terjaga. Karena kalau tidur nyenyak, bangun paginya happy ya, si Jani juga happy. Tapi ingat ya, kondisi kehamilan setiap orang kan berbeda. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar normalnya ibu hamil, selalu konsultasikan pada ahlinya, pada dokter kandungan atau pada bidan, biar nggak terjadi apa-apa. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi hamil, aku doain semoga kehamilannya lancar sampai ke persalinan. Dan ditunggu ya like, share, komentarnya. Kita akan ngebahas tentang kehamilan, tentang apa lagi dong ya. Tulis kolom komentar ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.